Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang tercurah kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, dan semua yang Allah titipkan kepada kita pada kesempatan pagi ini dapat kita gunakan untuk melaksanakan ritual ibadah kita, melaksanakan subuh secara berjamaah, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah ritual ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa cemas. Ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kita rasakan, situasi yang kita alami penuh dengan ketenangan, kenyamanan, sehingga membuat kita nyaman menjalankan ibadah, tentu berbanding terbalik suasananya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi sana, baik yang ada di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya, mereka insya Allah saat ini ada yang sedang menjalankan ibadah subuh, karena duluan kita kan masuk waktu subuh. Mungkin saudara kita di sana di tempat yang terkena bencana menjalankan subuh juga, cuman perasaan mereka ketika akan sedang melaksanakan sholat subuh itu pasti beda dengan perasaan kita. Mereka menjalankan ibadah dengan perasaan cemas, perasaan sedih, perasaan was-was dengan bencana yang menimpa mereka. Dan bahkan mungkin sholat subuh yang mereka kerjakan itu tidak seperti kita. Ingin mereka subuh dilaksanakan secara berjamaahnya di masjid. Ingin betul mereka, ingin sekali mereka. Tapi apa daya, mau ke masjid, masjidnya sudah rusak. Ya, terasa betul itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau suasana sudah tidak aman, ya, tidak tenang, mencekam, sehebat apapun iman kita, sekuat apapun keinginan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terlaksana ibadah itu. Ya. Nah, makanya kita tentu terhadap apa yang kita alami sampai saat ini, kondisi
perang, jauh dari bencana, jauh dari bala, tentu kita bersyukur alhamdulillah. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan karunia yang Allah berikan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana, jangan lupa kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi musibah yang mereka alami. Dan kita juga bermohon, sebagaimana mudahnya Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepada mereka, kendaraan dengan sekejap mata hilang, rumah dengan sekejap mata hilang. Bahkan ada keluarga mereka yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Bahkan mereka tidak hanya hilang kendaraan, tempat tinggal, materi, pakaian, ada yang kehilangan kampung ini Pak Haji. Ada yang kehilangan kampung, sekampung berarti itu hilang. Tidak tahu di mana posisinya lagi. Habis. Itulah musibah yang mereka alami. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yakin betul bahwa apa yang terjadi adalah takdir. Kalau takdir berarti Allah yang menentukan kan? Kalau takdir berarti ketetapan Allah. Bahkan kalau kita tarik kepada keimanan kita terhadap takdir, semua musibah yang terjadi di permukaan bumi ini, belum lagi bumi ini ada, sudah ada catatannya di sisi Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi. Tidaklah ada peristiwa musibah yang terjadi di permukaan bumi. Banyak macam musibah yang menimpa bumi kita ini, yang dikenal sejak lama, diantaranya musibah banjir. Itu nenek-nenek moyang kita zaman dahulu, sejak dahulu kala sudah mengenal musibah banjir. Yang dekat dengan area pegunungan, gunung berapi, musibah gunung meletus. Kemudian berikutnya musibah tanah longsor, musibah tsunami. Kalau tsunami ini kita orang Indonesia baru kenal dari tahun 2004. Sebelum 2004 rasanya orang Indonesia belum kenal dengan tsunami kan. Pas tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, baru orang Indonesia tahu apa itu tsunami. Kemudian Bapak Ibu ada lagi nama musibahnya baru kita kenal. Sejak kapan orang Indonesia kenalnya? Sejak tahun 2018 pas kejadian gempa di Palu dan Donggala. Apa nama musibahnya itu? Namanya likuifaksi. Kalau tsunami tahu itu air laut naik ke atas. Likuifaksi ini apa bentuk musibahnya itu? Jadi kampung itu di daerah Panorama ini pindah tempat, pindah ke Pekan Sap. Bisa tak kira-kira kampung itu, Panorama ini pindah ke Pekan Sapu? Bisa. Namanya likuifaksi. Kalau misalkan pindah posisinya itu Bapak Ibu, misalkan daerah saya Pekan Sapu pindah ke sini, daerah Bapak Ibu Panorama ini pindah ke Pekan Sapu mendekat arah bandara itu. Cuman posisinya tetap inilah, tidak ada yang berubah. Bolehlah pindah-pindah model begitu kan. Tapi kenyataannya kalau berpindah posisi kampung
itu yang di atas hancur kalau itu yang jadi masalah. Ya, itu yang disebut dengan likuifaksi. Nah, bermacam-macam pokoknya musibah itu. Pasti nanti ada aja nanti musibah baru yang belum kita kenali selama ini. Nah, apapun bentuk musibahnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di bumi ini, tidak pula musibah itu yang kita alami individu kita masing-masing illa fi kitab, kecuali semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab. Ya, kitab Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menulisnya? Min qabli an nabraha, sebelum semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu, kejadian yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya tanggal 26 November itu, belum lagi ada Pulau Sumatera, sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua musibah yang sudah terjadi, yang akan terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti karena kita yang tinggal di Kota Bengkulu ini, terutama tempat tinggal kita di daerah panorama dari gunung agak jauh, berarti aman kami Ustaz dari musibah gunung meletus, betul aman insyaallah. Dari sungai agak jauh. Kalau sungai Bangkahulu itu meluap sampai ke panorama, berarti lah habis Bengkulu ini. Nah, rasa-rasanya sebesar apapun banjir sungai Bangkahulu itu hanya sekitaran rawa makmur saja yang terendam, tidak pulau sampai ke panorama saja. Berarti aman kita dari musibah banjir Ustaz? Insyaallah aman. Ya. Dari tsunami, kalau tsunami mungkin aman juga, nggak jauh. Kalaupun sampai air laut ini kita masih baca pelari. Ada satu yang tidak aman gitu. Apa itu? Gempa. Gempa yang tidak aman. Nah, makanya Bapak Ibu ya, karena memang akhir-akhir ini sering terjadi cuaca ekstrim dan di luar prediksi, kita tentu ya bisa melakukan mitigasi. Kalau himbauan dari gubernur kita itu namanya mitigasi langit. Dan tahu masjid ini ada dapat edaran sudah ada ya. Jadi ada beberapa masjid ya mendapatkan edaran dari gubernur langsung untuk melakukan amalan mitigasi langit namanya. Ya, amalan mitigasi langit maksudnya ya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala potensi musibah itu bisa dihindarkan dari daerah kita. Nah, itu kalau kita amal gubernur itu, edaran gubernur itu tidak menyebutkan jenis amalannya, himbauan. Nah, kalau kita merujuk kepada informasi dari Al-Quran bahwa musibah itu betul, apa yang sejak terjadi sudah tercatat. Misalkan yang diprediksi BMKG sekarang ini untuk wilayah Bengkulu itu gempa megatrust. Gempa megatrust itu tahun terakhir itu sering dibicarakan, ya. Dan gempa megatrust ini perkiraannya sampai 9 skala Richter. 7 saja sudah berguguran rumah-rumah kita. Cak mano kalau 9 nanti goyangannya. Ya, nah itu kan prediksi ya, prediksi BMKG. Ini hanya prediksi. Tapi kalau ditarik dengan keyakinan kita terhadap takdir, misal apa yang diprediksi oleh para ilmuwan itu ternyata betul, ya. Tanggal misalkan 29 Desember, ya, atau tanggal 28 Desember hari Minggu jam 7 pagi akan terjadi gempa megatrust kekuatan 8 sampai 9 skala Richter. Apa yang mereka prediksi?
bersesuaian pula dengan takdir Allah yang tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum bumi langit ini ada. Berarti ya takdirnya ada. Pertanyaannya, kalau memang megatrust gempa besar itu sudah tercatat takdirnya tanggal 28 hari Minggu Desember 2025, pertanyaannya, apakah pasti terjadi takdir itu? Andai kan kita tidak ada tahu satupun yang tahu dengan rahasia takdir Allah itu. Taruhlah misalkan benar prediksi BMKG, pasti nggak terjadi. Belum tentu. Betul, semua musibah bencana itu Allah yang menulis. Tetapi kejadiannya atas izin Allah. Di dalam surah Taghabun ayat 11 itu Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Betul sudah ditakdirkan, cuma nanti pas kejadiannya atas izin Allah. Nah, dengan demikian, walaupun sudah tercatat, boleh saja apa yang tercatat itu dihindarkan oleh Allah atau tidak benar-benar terjadi. Ya, lewat apa? Ya, kalau kita merujuk misalkan di dalam surat Al-Anfal itu ada dua penghalang terjadinya musibah di permukaan bumi ini. Pertama, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka dengan menurunkan bencana bala adab selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Nah, makanya senakal apapun Abu Lahab, Abu Jahal, tidak pernah ada hujan batu di negeri Arab kan? Tidak pernah ada banjir bandang seperti umat Nabi Nuh di negeri Arab itu. Tidak pernah ada topan di bangsa Arab itu. Padahal mereka ini kelakuannya durhaka terhadap Allah sudah keterlaluan. Tetapi ketika Allah ingin menimpakan bencana di wilayah Arab itu terhalangi oleh keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka dengan menurunkan bencana selama masih ada di antara mereka itu yang beristighfar. Ketika sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau katakan ada dua penghalang bala bencana yang diturunkan oleh Allah. Satu, keberadaan Nabi Muhammad. Dua, banyaknya orang-orang beristighfar. Ketika Nabi Muhammad meninggal, maka tinggal satu tameng lagi, yaitu istighfar. Nah, dengan demikian salah satu amalan mitigasi langit kalau bahasa Pak Gubernur yaitu perbanyak zikir, dan zikir yang diprioritaskan perbanyak istighfar. Itu amalan pertama. Kemudian yang kedua, la yazalul qada' illa billah. Tidak ada yang dapat merubah takdir Allah kecuali doa. Dengan berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika masih banyak hamba-hamba Allah yang soleh, apalagi masih banyak yang bangun tahajud, bangun malam, mereka beristighfar kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan setiap malam langit kita, karena air laut itu ingin menumpahkan airnya ke daratan karena banyaknya hamba-hamba yang bermaksiat. Tetapi di antara banyak hamba-hamba yang bermaksiat itu masih ada 1-2 orang di malam hari terbangun bermunajat kepada Allah. Orang-orang inilah yang menghalangi datangnya bencana. Nah, jadi itu kira-kira dalam bentuk amalan yang bisa kita lakukan
nyaman kita. Nyaman untuk beribadah, ya rumah hancur, masjid hancur dan segala macam. Nah, kita ini kan alhamdulillah pas berangkat tadi tenang gitu. Ya. Coba kalau sebelum kita berangkat itu 2 buah bom Israel meledak di depan gapura masjid ini. Rasanya was-was hati kita datang ke masjid ini kalau ada bom Israel meledak di depan pintu gerbang masjid. Ya. Dan itu yang dialami oleh saudara kita yang ada di jalur Gaza. Kita alhamdulillah. Ya, makanya kata Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Alhamdulillah kita sehat, ya kita aman, kita tenang. Dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat keadaan aman, keadaan tenang sehingga kita nyaman dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah itu pengantar terkait sikap kita menyikapi bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah hindarkan bencana yang sama di wilayah kita ini, khususnya dan seluruh ya negeri Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke materi kajian kita berkenaan dengan Asmaul Husna. 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya perbedaan nama dan sifat. Nah, sekarang kita masuk ya mulai membahas nanti satu persatu nama-nama Allah yang indah tersebut. Saat ini nama pertama yang akan kita bahas adalah Sayyidul Asma. Kan banyak nama-nama Allah yang indah itu ya, yang kita hafal selama ini jumlahnya 99. Dari 99 itu induknya, sayyidnya adalah Allah. Ya, adalah Allah. Jadi siapa nama Tuhan kita? Allah namanya. Dan Allah ini merupakan Sayyidul Asma, induk dari nama-nama yang baik yang ada sekitar 99. Kalau misal Bapak Ibu ada anak cucu kita bertanya, Nek, siapa ngasih nama saya Tiara misalnya? Ya, nenek dulu yang ngasih namanya, datuk dulu yang ngasih namanya. Hanya bertanya lagi, nama Tuhan kita siapa, Nek? Nama Tuhan kita itu Allah. Siapa yang ngasih namanya? Ya, kira-kira terjawab enggak? Jangan dikecek Nabi Adam yang ngasih namanya, atau malaikat yang ngasih namanya Allah, atau jin yang ngasih namanya Allah. Nah, kalau ñu bertanya model itu, macam mana kita tak jawab? Ya, macam mana mau kita jawab? Yang memberi nama Tuhan kita Allah itu siapa? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya dia sendiri yang memberi namanya Allah. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Nah, inilah pentingnya betul mengenal Allah itu. Sebenarnya seseorang bisa tahu bahwa Tuhan itu ada tanpa lewat wahyu. Itu bisa tahu itu. Ya. Tidak harus ada wahyu, tidak harus menggunakan wahyu. Orang itu tahu Tuhan itu ada. Lewat apa? Lewat akal. Dengan akalnya ketika dia berpikir, dia tahu, oh ternyata Tuhan itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara melihat keberadaan alam semesta. Ini HP.
adanya HP ini mustahil menurut akal dia ada sendirinya tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menciptakan. Dan bahkan cukup bagi orang yang akalnya masih sehat, keberadaan kotoran ayam, tai ayam menunjukkan ada ayam di tempat itu. Ya, misalkan ada rumah, kemudian ada tai ayam, masih hangat pulau tai ayam itu. Dengan akal kita, walaupun ayamnya tidak ada di tempat itu, dengan akal kita paham ternyata di rumah ini ada ayam. Di rumah ini ada ayam. Nah, ini bukti ada Allah itu terlalu banyak. Ada alam semesta. Ada alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu dialah Tuhan. Hanya saja akal hanya mampu mengantarkan kita mengetahui adanya Tuhan. Tapi ketika ditanya kepada akal, nama Tuhan kita itu siapa? Akal tidak bisa jawab. Akal tidak bisa menjawab. Terus bagaimana bisa tahu Tuhan kita itu namanya Allah? Lewat wahyu, baik Al-Quran maupun hadis atau kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang memberi nama Tuhan kita itu Allah dia sendiri. Dari mana kita tahu? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita tahu dari mana? Dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Kalau dari wahyu, di surat apa? Ayat berapa? Ya, Tuhan itu mengatakan dirinya Allah. Nah, ayatnya surat Toha ayat 14. Di situ Allah menyatakan dirinya itu adalah Allah. Ala innani ana. Ala innani ana. Ketahuilah sesungguhnya ana itu bahasa kitanya saya. Ketahuilah ana Allah. Saya ini Allah. Nah, berarti kalau cucu kita tanya, nek itu siapa yang ngasih nama Tuhan kita itu Allah? Dia sendiri. Tahu dari mana itu? Dari Al-Quran, ya, yang terdapat di dalam surah apa namanya Al-Ankabut ayat 14. Sekarang kita sudah tahu jawabannya. Jadi yang memberi nama Tuhan kita itu Allah sendiri. Ala innani anallah. Ketahuilah sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Anda tahu gitu? Ternyata yang memberi nama Tuhan kita Allah sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya nama Allah ini dibandingkan dengan nama-nama yang lain sehingga Allah menjadi Sayyidul Asma, induk dari nama-nama yang baik yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Induknya Allah. Apa keistimewaannya? Pertama, dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz, kata Allah terbentuk oleh 4 huruf. Ya, kata Allah itu terbentuk oleh 4 huruf. Apa 4 huruf itu? Alif, lam, ha. Istimewanya lafaz ini, kalau satu persatu huruf itu dikurangi tetap masih membentuk kata sempurna merujuk kepada nama Allah. Misal huruf alifnya kita hilangkan, apakah dia hilang kata itu? Tidak, masih bisa membentuk kata sempurna. Kalau kita hilang alif maka menjadi lillah. Lam pertama kita hilangkan maka menjadi lahu. Lam kedua kita hilangkan masih tetap merujuk kepada nama Allah. Hu. Ya, hu.
kalau dihilangkan juga tidak ada hurufnya masuk juga tidak berhuruf itu kan hilang semuanya. Ini keistimewaannya. Nah kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah ini ya Allah kalau dia berdiri sendiri cara melafazkannya harus tafkhim. Tafkhim itu apa? Tebal. Tidak boleh tipis. Kalau tipis nanti berarti sama dengan saudara kita yang sebelah Allah. Jangan sampai dulu kita nyebut Allah itu belum kena. Kadang ini masih terdengar orang Islam belum kena nyebut Allah. Pertama, tidak berisi itu tipis Allah. Yang kedua, telo itu apa? Jadi telo itu begini contohnya. Allah agak-agak ini. Ya. Nah, jadi supaya tidak telo, ketika L-nya itu ujung lidah kita menyentuh ya bagian langit atas ini. Allah. Nyentuh ujung di atas langit-langit kita. Allah. Jadi berat. Lafaz Allah. Bukan Allah. Ya. Kecuali kalau didahului dengan kalimat sebelumnya. Kalau didahului kalimat sebelumnya, bisa jadi nanti lafaz Allah itu tafkhim tebal, bisa jadi lafaz Allah itu tarkib tipis. Ya. Kapan dia menjadi tipis? Kalau sebelumnya itu ada huruf berbaris kasrah di bawah. Misalkan lillah. Nah, tipis itu. Tidak boleh ditebal kalau sebelumnya kasrah. Tidak boleh kita tebalkan lillah, itu salah. Harus lillah. Ya. Tapi kalau sebelumnya baris fathah atau dhammah, wallah harus tebal. Wallah, Allah. Itu cara melafazkan lafaz Allah. Nah, lafaz ini disebut dengan lafaz jalalah. Ya, jalalah. Kemudian keistimewaan berikutnya, Sayyidul Asma ini tidak dibenarkan digunakan untuk menamakan nama lain selain dari nama Tuhan kita. Mohon maaf, boleh nggak Ustaz lafaz Allah digunakan untuk memberi nama kucing kami? Ya, kan kucing sekarang kan orang ngasih nama kan, ada Gemoy, ada Bobby. Nah, kucing Kartanegara Bobby. Tahu itu kucing Bobby. Yo, jadi mewah dan kuno, tempeknya itu berjalan. Ya, begitu naik bersih, naik apa segala macam. Sekarang kucingnya itu diberi nama Allah, tak boleh haram. Kalau nama Allah ini kita gunakan memberi nama anak, boleh. Anaknya laki-laki diberi nama Allah, boleh tak? Haram. Dan bahkan kata para ulama jangan coba-coba, bisa-bisa meninggal kalau diberi nama Allah tunggal. Tapi kalau sudah menjadi kalimat ada tambahan kata seperti Abdullah, maka nama ini menjadi salah satu nama yang dianjurkan. Abdullah boleh, bahkan dia sangat dianjurkan. Habibullah boleh, ya. Ibadullah boleh. Cuman kalau satu Allah saja enggak boleh digunakan untuk memberi nama anak kita. Satu-satunya yang berhak punya nama kalimat ini hanya Tuhan kita. Nah, itu keistimewaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, Sayyidul Asma lafaz jalalah Allah ini ya bisa menjadi salah satu zikir walaupun kalimat itu berdiri sendiri. Bapak Ibu boleh nggak berzikir hanya menyebut Allah? Boleh kan? Berzikir itu saja. Kalau selama ini kan la ilaha illallah, Allahu Akbar,
alhamdulillah, subhanallah, berartilah bergabung dengan kata lain. Nah sekarang tunggal, cuman kata Allah saja kita berzikir. Allah, 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 Allah. Boleh kan? Boleh. Walaupun nanti ada orang yang mengatakan tidak boleh berzikir begitu. Ya, kalau mau berzikir harus ada kata lain, misalkan Allahu Akbar atau Alhamdulillah atau Subhanallah. Jadi ditambah dengan kata lain atau dibuat kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, zikir dengan hanya menggunakan atau menyebut Allah, Allah saja itu boleh, dan bahkan ini bagi orang tarekat ya zikir utamanya itu ya. Nah, jadi dengan dia menongkatkan ujung lidah ke langit-langit ya, nah, nanti dia berzikir dalam hatinya Allah, 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 Allah. Apa dalilnya? Zikir dengan menyebut Allah saja itu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat ini sampai nanti tidak ada lagi orang yang mengatakan di permukaan bumi ini Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah di muka bumi ini, barulah nanti akan terjadi kiamat. Nah, dengan hadis inilah menjadi dasar bagi mayoritas ulama, lafaz Allah tunggal itu bisa menjadi zikir. Tetapi lafaz Allah ini kita ketika digandingkan dengan kata yang lain, maka dia menjadi kalimat thayyibah yang kita jadikan sebagai zikir. Misalkan ya, setelah Allah ditambah akbar, jadi Allah akbar. Nama kalimatnya takbir. Atau ditambah kata sebelumnya tasbih, subhanallah. Ya. Atau ditambah tahmid, alhamdulillah. Atau berbentuk kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika dia menjadi kalimat la ilaha illallah, inilah yang disebut dengan induk kalimat thayyibah. Ya, induk kalimat thayyibah. Subhanallah zikir, zikir bagus, bagus. Allahu Akbar zikir, zikir bagus, bagus. Alhamdulillah zikir, zikir bagus, bagus. Tetapi puncak kalimat zikir terbaik adalah namanya kalimat thayyibah tauhid, la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kalimat inilah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat istimewanya itu bukan la ilaha karena ada lafaz Allah. Begitu juga takbir itu bukan akbarnya Allahu Akbar, tapi karena ada Allah. Begitu juga tasbih itu istimewa bukan subhana, tetapi karena ada Allah di situ. Ya, begitu juga nanti misalkan tahlil la ilaha, bukan itu yang membuat istimewa karena ada Allah di situ. Nah, itulah istimewanya lafaz Allah, lafaz Allah. Dan bahkan ketika sudah menjadi kalimat thayyibah, kalimat ini nanti secara praktek bisa kita gunakan untuk salah satu zikir-zikir kita, ya diantaranya membaca la ilaha illallah. Apa namanya zikirnya itu Bapak Ibu? Kalau la ilaha illallah tahlil, kalau subhanallah tasbih, kalau alhamdulillah tahmid, kalau Allahu Akbar takbir. Kalau la ilaha illallah namanya tahmid. Hanya saja nanti kalimat la ilaha illallah itu juga disebut dengan kalimat tauhid. Akan nanti kalau orang mampu mengucapkan kalimat thayyibah, ya tauhid ini yang terakhir dia ucapkan sebelum meninggal, maka dijamin masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah
illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata-kata terakhir keluar dari lidahnya, lisannya itu kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Berarti Pak Ustaz, mudah masuk surga itu Pak Ustaz? Mudah. Cuma jalan tadi cukup mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dia masuk surga. Tidak perlu sembahyang itu Pak Ustaz, tidak perlu puasa itu Pak Ustaz. Ya, tidak segampang itu. Karena tidak bisa direkayasa itu Bapak. Ya. Nanti misalkan merasa sakit agak parah, ya. Jadi cuman merekayasanya, ya dia sadar kalau kalimat terakhir terucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi dia ucapkan ketika sadar itu la ilaha illallah. Sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, dia minta anak cucu menantu yang menunggunya lagi sakit terbaring di rumah sakit itu, tolong siapkan lakban. Apa menyiapkan lakban itu? Nanti kalau setelah nenek atau datuk mengucapkan la ilaha illallah, tolong tutup bibir saya pakai lakban. Supaya tidak ngomong kata-kata yang lain selain la ilaha illallah. Ngapa? Karena dia tidak masuk surga tadi. Bisa tidak direkayasa model itu ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalimat itu nanti muncul sifatnya spontan, tiba-tiba. Kapan? Saat sakarat itu dia alami. Sakarat itu Bapak Ibu, sakitnya kan seperti biri-biri di kulit hidup-hidup atau tubuh kita ditusuk dengan pedang 300 kali tusuk. Sakitnya kan luar biasa. Manusia ini tabiatnya kalau merasa kaget saja, maka respon yang keluar itu pasti tiba-tiba. Baik itu berbentuk kata-kata atau gerak tubuh. Karena kalau orang mau meninggal itu gerak tubuh tidak berfungsi lagi. Ya, logika sederhananya saja Bapak Ibu, misal begini, kalau orang itu kagetan, ya pasti kata-kata yang keluar sebagai respon dari rasa kagetnya itu spontan. Contoh, orang berjalan menggunakan sendal jepit, ya menggunakan sendal jepit, karena buru-buru tersepak batu. Pas tersepak batu, kena ujung ibu jari kaki sampai mau mengelokak kukunya itu. Kan sakit itu. Apa sakit yang sampai ke otak itu? Kira-kira orang itu ketika tersepak batu sakit, mikir dulu enggak kira-kira kata-kata apa yang mengucapkan. Mikir dulu, tersepak batu, emak, aduh atau apa ya. Pasti spontan kan tersepak batu. Macam-macam. Ya, mohon maaf kalau preman-preman pasar tersepak batu, kira-kira kata apa yang keluar. Dan itu mereka tidak mikir itu, spontan saja keluar. Ya, minimal paling paling halus kata-katanya itu nama hewan. Dan nama hewannya itu tidak ada misalkan tersepak batu, merpati, nggak mungkin merpati yang mereka ucap. Pasti kalau tidak babi, anjing, segala macam. Kata-kata mencap. Bertanda ya masih tidak baik, orangnya belum baik. Kalau misalkan orangnya itu standar, dikecek baik umum, dikecek jahat tidak. Kata-katanya standar juga biasanya. Tersepak, aduh itu kan kata-kata yang tidak mengandung pahala, mengandung dosa. Mak itu begitu juga. Nah kalau orangnya lah baik seperti Bapak Ibu yang sudah ya rajin beribadah, tersepak batu, saya yakin yang keluar itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Cuman kalau tersepak batu, alhamdulillah ya Allah, pernah Bu? Itu rasanya belum sampai makam situ gitu lah. Belum sampai ke situ makam. Nah artinya ketika terkejut itu responnya spontan. Di saat kita akan meninggal, sakit yang kita rasakan itu luar biasa dahsyat. Maka tubuh kita akan respon. Ya. Nah respon yang memungkinkan itu kalau bergerak kan kita tidak berdaya respon kata-kata. Nah di saat itulah
orang akan spontan. Kalau dia baik, sering mengucapkan la ilaha illallah, spontan saja nanti sakit la ilaha illallah. Tapi tetap saja syariatnya, walaupun nanti tidak perlu dibimbing sebenarnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dianjurkan ketika ada keluarga kita yang sakarat, yang masih sehat ini, membimbing dengan cara mentalkin, membisik di telinga kanan kiri, la ilaha illallah. Jadi tidak segampang itu masuk surga, tergantung amalan bu, amalan. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita kenalan dengan Sayyidul Asma, namanya induk penghulu dari nama-nama Allah yang baik. Semua nama-nama yang kita kenal 99 itu lahirnya dari lafaz Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Tentu mari kita jadikan baik itu lafaz Allahnya sebagai zikir kita, atau lafaz yang sudah bergabung dengan kalimat-kalimat lain, tahmid, tahlil, takbir, apalagi kalimat tahlil yang kita hiasi lidah kita dengan sering-sering menyebut lafaz Allah ini, asma Allah ini. Mudah-mudahan nanti akhir kalam ucapan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf, kepada Allah kita mohon ampun. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah